Indonesia, negara hukum yang penuh dengan aturan, dengan segala lembaga yang berperan dalam pengaturannya. Salah satu tugas penting lembaga penegak hukum adalah penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan proses untuk menegakkan aturan hukum yang berlaku di masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, masih banyak tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah korupsi dan kejahatan cyber. Korupsi merupakan kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat secara luas. Kejahatan cyber juga merupakan ancaman serius bagi keamanan dan ketertiban masyarakat. Di era digital seperti saat ini, media sosial memiliki peran penting dalam penegakan hukum. Media sosial dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi dan kejahatan cyber. Media sosial juga dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengawasi kinerja aparat penegak hukum. Namun, peran media sosial dalam penegakan hukum juga memiliki tantangan. Salah satunya adalah penyebaran informasi yang tidak benar atau hoax. Oleh karena itu, masyarakat perlu bijak dalam penggunaan media sosial. Masyarakat perlu memastikan kebenaran informasi sebelum membagikannya. Maka dari itu, kami melakukan sebuah wawancara kepada sejumlah mahasiswa terkait permasalahan tersebut. Halo semuanya, ini adalah narasumber pertama kita. Perkenalkan, nama saya Michael Khan, Sofian Spapahat. Baik, lanjut ke pertanyaannya. Menurut Anda, seberapa penting media sosial dalam memberikan informasi tentang kasus hukum di Indonesia? Menurut saya itu sangat penting karena pasti kan kita selalu memegang gadget atau kita selalu melihat sosial media, jadi pasti kita bakalan dapat informasi tentang hukum, kita dapat menerima dengan gampang di sosial media. Jadi menurut saya itu sangat penting. Oke, di sini bersama narasumber kedua kita akan berkenalan diri. Saya Muhammad Sami dari kelas ABT 1K. Oke, saya ingin bertanya, menurut Anda apa yang harus dilakukan masyarakat untuk tetap aktif dan sadar terhadap hukum di Indonesia? Kalau menurut saya, yang pertama itu dari segi lingkungan yang paling kecil dulu, yaitu lingkungan keluarga. Itu bisa diterapkan dengan menambah wawasan tiap individu keluarga, seperti kayak sadar akan kepentingan di dalam keluarga itu sendiri, sehingga tahu yang mana yang tidak boleh dilakukan dan mana yang boleh dilakukan, sehingga keluarga itu terbentuk dengan efektif, sehingga keluarga itu menjadi keluarga yang harmonis. Begitupun untuk lingkungan masyarakat hingga bangsa Indonesia harus tahu mana yang baik, mana yang salah, sehingga hukum di Indonesia itu tetap adil dan minimnya tindakan-tindakan yang dilarang oleh bangsa Indonesia. Jadi masyarakat harus sadar akan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, sekarang bersama dengan narasumber ketiga kita, silakan perkenalkan diri. Ya, saya Dimas Arianto, saya dari kelas ABT 1A, saya dari Prodi Administrasi Bisnis Terapan. Pertanyaannya, menurut Anda, bagaimana dengan adanya kasus penegakan hukum yang tidak sesuai dengan keadilan? Apakah mempengaruhi citra hukum di mata masyarakat atau tidak? Yang pasti iya, karena adanya ketidaksesuaian penegakan hukum di Indonesia yang mungkin tidak adil ya, itu sangat mempengaruhi citra hukum di Indonesia, karena itu akan berimbas kepada kepercayaan masyarakat di Indonesia khususnya terhadap supremasi hukum yang ada di Indonesia. Karena bagaimanapun yang kita tahu bahwa di Undang-Undang 1945 hukum merupakan salah satu acuan dalam masyarakat untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Ya, mereka akan tahu apa yang dilarang, apa yang diperbolehkan, di situ menjadi acuan. Namun ketika terjadi ketidakadilan hukum atau ketidaksesuaian dengan acuan tersebut, maka akan berimbas kepada menurunnya atau bahkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum di Indonesia. Ya, ini dengan narasumber keempat kita, silakan perkenalkan nama dulu. Baik, nama saya Revan Daparlizafan. Pertanyaannya itu, menurut Anda, apakah penerapan hukum di Indonesia ini sudah sesuai dengan keadilan yang ada? Menurut saya penerapan hukum di Indonesia saat ini masih belum mencapai kata maksimal, karena dikarenakan
hukum yang berlaku saat ini tuh cenderung lebih halus untuk semacam pejabat-pejabat yang sudah di atas, dan cenderung terlalu kejam untuk seperti masyarakat jelata. Baik, kita sudah bersama narasumber kelima kita. Silakan perkenalkan diri. Nama saya Nazwa Fadia Putri. Baik, Fadia. Saya akan mengajukan pertanyaan. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada hukum di Indonesia? Pertama, pemerintah harus memperbaiki sistem hukum di Indonesia sehingga sistem hukum di Indonesia itu lebih baik. Jadi masyarakat yang menilai sistem pemerintah itu lebih baik, maka akan lebih meningkat kepercayaan masyarakat kepada hukum.